sekarang banyak umroh yang mengambil tagline milenial. 20 ke atas sampai usia 35 itu sekarang sudah banyak yang istilahnya teredukasi tentang umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat syariah, semoga dalam keadaan baik dan penuh keberkahan ya. Senang sekali bisa kembali hadir di podcast B-Talk bersama saya, Reika Ega Puspa, yang akan memandu podcast kali ini. Tentunya saya nggak cuma sendirian, saya bersama narasumber-narasumber hebat yang udah ada bersama saya hari ini. Yang pertama sudah hadir bersama kita, yaitu Pak Fajar dari Travel Kanomas. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih kembali Pak. Beliau akan membantu kita untuk memahami bagaimana kondisi terkini di Tanah Suci dan gimana sih update terkait keberangkatan umroh. Dan yang kedua, sudah hadir bersama kita juga dari tim produk BV Finance Syariah, yaitu Mas Febri. Selamat datang Mas Febri. Ya, terima kasih mereka. Beliau akan membantu kita untuk memberikan insight terkait solusi pembiayaan syariah, yaitu program MyIhram. Nah, di episode hari ini, kita akan membahas topik yang paling banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat, karena belakangan ini banyak dari kita yang merasa khawatir tentunya, karena keinginan untuk berangkat umroh sepertinya sudah memuncak, tapi tertahan karena dari desas-desus yang ada di sosial media. Dan belum lagi, kita juga harus mendengarkan banyak cerita nih tentang jemaah yang terdampak dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Itu yang mungkin membuat kita khawatir. Dan bagaimana sih kondisi terkini pelaksanaan dari ibadah umroh, terutama setelah adanya konflik yang sudah sempat terjadi? Dan apakah saat ini sudah aman untuk berangkat? Nah, kita akan membahas di episode kali ini. Oke, kita langsung aja ngobrol bersama Mas Fajar dari Travel Kanomas. Halo Mas Fajar. Halo. Sebelum kita mungkin ke pertanyaan yang lebih dalam, Ya. aku mau tanya dulu nih Mas, Travel Kanomas itu perbedaannya apa sih dari travel-travel yang lainnya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanomas itu berdiri di tahun 2006. Ya, kemudian keunikan kami adalah kami itu menjadi salah satu atau menjadi pionir untuk penjualan tiket secara B2B. Artinya beberapa agen yang ada di Indonesia itu memang mengambil tiket di Kanomas. Jadi keunikannya ya kami memang menjadi salah satu ataupun provider visa terbesar, kemudian kita menjual tiket secara wholesaler. Jadi justru travel-travel yang ada di Indonesia itu belinya di Kanomas. Kita seperti itu sih. Oh, oke. Berarti udah lama banget ya berdirinya ya, Tahun Pak? 2006. Oke. Oke, nah kalau boleh tahu nih, tiap bulannya dari Travel Kanomas berapa sih jumlah jamaah yang berangkat? Oke, kita dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama itu langsung ke end user atau B2C. Itu lebih kurang kita per bulan itu sekitar 1.000 sampai 1.500 Oh, per bulannya itu? per bulan. Tapi kalau kita hitungan B2B, ya segmen B2B itu kita bisa menjual hampir 5.000 sampai 6.000 Oke. jamaah. Tapi, Jadi, iya, karena memang Kanomas itu fokusnya di B2B, jadi kita penjualan B2B-nya itu paling dominan, paling banyak. Hampir 70% lah pangsa pasarnya. kalau untuk tahun ini, kira-kira udah berapa Tahun banyak ini tuh? kita hitung umroh itu setelah musim haji ya, Mbak. Kebetulan dari tahun sebelumnya, 2005 ke 2006, itu lebih kurang kita total memberangkatkan 20.000 jamaah. 20.000. 20.000 Banyak jamaah. sekali ya, Pak ya. Ya, lumayan. Oke, kira-kira Pak, jamaah dari Travel Kanomas tuh biasanya usianya berapa sih? Kalau rentang usia memang marketnya umroh itu masih konvensional. Jadi artinya rentang usia 35 ke atas itu masih menjadi yang mendominasi ya. 35 kemudian sampai usia 60 lah. Oke. Nah, selanjutnya nih. Untuk market jamaah umroh saat ini, trennya seperti apa sih, Pak? Kalau ikut tren memang sekarang banyak umroh yang mengambil tagline milenial. Jadi usia-usia 20 ke atas sampai usia 35 itu sekarang sudah banyak yang istilahnya teredukasi tentang umroh.
Nah, tetapi mereka ini unik. Jadi mereka itu ke sana bukan cuma untuk ibadah, tapi juga wisata halal. Contohnya mungkin teman-teman milenial bisa berangkat wisata ke Al-Ula, kemudian ke Taif dan beberapa kota di Saudi. Bahkan mungkin bisa multi regional, bisa ke plus Dubai ataupun plus Turki. Jadi Itu memang itu ada kayak paketnya sendiri. ada. Jadi memang kita setiap bulan itu ada paket yang reguler, jadi khusus umroh saja. Kemudian kita ada juga paket yang memang plus wisata. Oke. Plus wisata. Nah, untuk wisatanya itu sendiri berarti by request kah atau emang biasanya sudah? Kita sudah ada tanggal-tanggalnya, kita sudah booking, confirm, jadi jamaah tinggal memilih kebutuhannya ada di mana. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, Pak. Tapi kira-kira di setiap tahunnya itu bakal meningkatkah atau menurun nih? Kalau yang saya baca dari Kementerian Haji dan Umroh, itu memang tren umroh setelah COVID itu mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun ke tahun itu kenaikannya sekitar 10-20%. Kemudian kemungkinan di tahun 2026 itu sekitar 2 juta Oke. setahun tahun 2026. Itu berarti angka tertinggi atau emang rata-ratanya? Itu apa istilahnya kemungkinan ya, karena data yang paling update itu sekarang 1,2 juta tahun 2025. Oke. Nah di tahun 2026 proyeksinya sekitar 2 juta jamaah. Oke. Nah, Pak, boleh ceritain nggak sih gimana sebenarnya kondisi terkini di Mekah dan Madinah setelah adanya konflik yang udah terjadi dari kemarin ini? Oke, ya memang sedikit banyak itu sangat mempengaruhi demand umroh ya. Terutama beberapa maskapai yang memang harus transit di negara Teluk seperti Emirates ya, dia punya kota Dubai dan Abu Dhabi. Kemudian ada negara Qatar yang dia harus transit di Doha. Nah, beberapa maskapai itu memang mengalami yang namanya perubahan schedule. Bahkan bisa dibilang delay berkepanjangan, postpone, sehingga apa namanya transportasi jamaah cukup keganggu. Tapi alhamdulillah Kanomas kita punya banyak alternatif, kita punya pesawat yang direct, dan kita juga alhamdulillah salah satu pemain atau pemegang banyak blockingan seat di Oman Air, di mana flight ke Oman itu nggak mengganggu sama sekali. Jadi berarti langsung direct ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari sisi keamanannya nih Pak, gimana sih kondisinya bagi jamaah internasional yang saat ini tuh ingin melakukan ibadah ke Tanah Suci? Kalau di Mekah dan Madinah sebenarnya tidak terganggu sama sekali ya dengan adanya konflik di Timur Tengah, walaupun mungkin eskalasi geopolitiknya semakin memanas. Tapi secara ritual, kemudian kenyamanan jamaah itu masih bisa didapatkan, baik di Madinah ataupun di Mekah. Oke, tapi Pak, bertanya sedikit, kalau misalnya yang kemarin nih, yang dari jamaah Indonesia, pas yang lagi panas-panasnya berita di luar sana, pernah nggak Pak kayak stuck gitu jamaahnya di sana? Kalau yang saya baca berita, memang dari teman-teman travel, sebagian itu ada jamaahnya yang nggak bisa pulang. Ya, tapi alhamdulillah di Kanomas, kita pesawatnya nggak ada gangguan sama sekali, jadi ketika kepulangan pun mereka tiba di Indonesia dengan tepat waktu sih, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau dari regulasi pemerintah Arab Saudi sendiri nih Pak, apakah saat ini ibadah umroh tuh sebenarnya udah diperbolehkan atau belum? Sebenarnya kalau secara peraturan perundang-undangan, umroh itu sekarang sudah sangat bisa diakses oleh siapapun. Apalagi setelah undang-undang itu disahkannya umroh secara mandiri, ya. Jadi orang bisa beli tiket secara mandiri, apply visa segala macam. Tapi baiknya memang kalau orang yang belum sama sekali berkunjung ke Tanah Suci, baiknya memang ikut terdaftar di travel, jadi jamaah, karena di sana mereka bisa teratur perjalanannya, ada yang ngurusin, bahasanya seperti itu sih. Oke. Tapi Pak, boleh nggak di-share nih, apa aja sih sebenarnya syarat terbaru yang perlu diperhatiin calon jamaah sebelum berangkat? Mungkin setiap tahun negara Saudi ya, kerajaan Saudi itu selalu mengupdate apa yang syarat seperti apa untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi memang kita belum dapat update tersebut karena memang sekarang lagi fokus di musim haji. Jadi mungkin nanti setelah hajian kita akan mendapatkan apa-apa saja yang menjadi poin syarat keberangkatan
umroh berikutnya. Oke, berarti itu nanti akan di-share ya? Iya, biasa kita akan publish lewat sosial media ataupun lewat ya seperti ini, podcast seperti ini. Nanti jamaah bisa teredukasi dengan baik gitu. Boleh Pak di-share Instagramnya mungkin ke kamera? Ya, Kanomas Archiwisata Official. Silakan dicek keberangkatannya, kemudian ada program apa saja yang ada di sana. Oke. Nah, apakah ada perubahan nih Pak dari prosedur seperti visa, surat keterangan sehat, terus pembatasan kuota dari negeri Saudi Arabia itu? Sebenarnya persyaratan itu setiap tahun itu aja sih Mbak. Yang membedakan hanya mungkin tahapannya. Yang sebelumnya ketika orang mau berhaji ataupun mau berumroh itu persyaratannya dari segi kesehatan, kemudian vaksin apa saja yang harus dilengkapi. Tapi overall memang untuk apply visa umroh itu nggak sesusah visa-visa negara tetangga mungkin ya, atau kayak Jepang, kemudian Korea. Menurut saya visa umroh itu termasuk yang mudah sih. Jadi persyaratannya walaupun mungkin banyak, tapi insya Allah jamaah Indonesia bisa melengkapi lah. Oke. Nah, kalau bicara kriteria nih sebenarnya Pak, kan tadi banyak tuh paket-paketnya. Iya. Yang paling aman dan nyaman di kondisi saat ini tuh biasanya pada ngambil paket yang mana sih Pak? Kalau dari Travel Kanomas itu sendiri? Kalau di Kanomas memang suhu dan iklim di sana itu kan sangat-sangat berbeda sama di sini. Jadi jamaah biasanya itu lebih suka kondisi di sana itu pada saat musim dingin. Oh, oke. Kenapa? Karena di sana juga kita bisa beribadah dengan nyaman tentunya, dengan kondisi yang lebih sejuk. Tetapi ada minusnya juga. Otomatis ketika di musim dingin itu memasuki era peak season. Jadi sekitar akhir Desember, Januari, nah itu udah pasti mahal paketnya. Karena apa? Karena maskapai sudah pasti akan menaikkan tarifnya. Kemudian hotel. Jadi cenderung lebih mahal. Oke, berarti kalau misalnya itu tergantung peak season-nya juga ya Pak ya? Ya. Karena banyak banget nih yang kesana. Tapi kalau misalnya dari Travel Kanomas itu sendiri kayak menyarankan tuh biasanya di musim apa sih? Musim apa? Baik. Kalau memang bicara budget, ya itu memang kita sarankan setelah musim haji. Nah, haji itu selesai di di awal Juni. Nah, nanti silakan cek paket kita ya, di bulan Juni itu banyak. Harganya sangat terjangkau, affordable, dengan jarak hotel yang sangat dekat. Dan memang beberapa tanggal juga banyak yang sudah sold out sih. Jadi nanti dicek lagi ya. Semoga nggak kehabisan seatnya. Waduh, sangat limited kayaknya ya Pak ya? Iya, betul. Oke, tapi Pak, kalau dari Travel Kanomasnya sendiri, kira-kira ada paket menarik gak sih untuk sahabat syariah? Oke, jadi memang di bulan Desember itu ya, biasanya masyarakat Indonesia itu kan bertepatan dengan liburan akhir tahun. Nah, kebetulan di Kanomas itu kita sudah publish di tanggal 23 Desember ya, maskapainya menggunakan Garuda, jadi pesawatnya ini nggak transit dan paketnya cuma 30 jutaan. Nah, jadi bagi sahabat syariah yang ingin booking, segera dari sekarang karena seatnya terbatas, kuotanya terbatas, dan ini harganya sangat-sangat murah. Hanya 30 jutaan aja. Wah, menarik sekali ya. Iya. Boleh saya catat nama dulu Pak di Travel Kanomas? Boleh. Oke. DP-nya 0%. Wah, Masya Allah. Oke. Oke. Tapi Pak, boleh nggak nih terakhir tips-tipsnya untuk ke sana itu bagusnya gimana Kak? Atau apa tips-tips dari Travel Kanomas yang penting untuk Tipsnya sahabat ya. syariah? Yang penting kalau menurut saya secara pribadi mungkin Mbak, niatkan dulu sih dalam hati ya. Niatkan bahwa kita itu sudah merasa dipanggil atau terpanggil gitu ya. Nanti insya Allah apapun dimudahkan. Mungkin di sini ada yang mengalami istilahnya, saya nabung sulit ya supaya bisa berangkat ke sana. Tapi kan dengan banyaknya cara kita istilahnya mendapatkan pembiayaan juga kan bisa kan. Oh iya benar. Iya. Apalagi ada BFI Finance Syariah ya Pak ya. Karena dari nasabahnya BFI juga banyak yang memang berangkat melalui Kanomas. Oke, untuk pertanyaannya mungkin udah sih dari saya itu udah cukup menjawab sekali ya Pak ya. Yeah. Jadi kalau misalkan untuk tahun ini, berarti sebenarnya kita nggak perlu khawatir lagi ya untuk pergi umroh gitu Pak? Ya mungkin jamaah hanya tinggal menyiapkan ya hatinya, kemudian dapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Semoga nanti diberikan kemudahan, baik dari sisi finansial ataupun kesiapan waktunya. Ya nanti biar Allah yang akan menjawab. Kayak gitu. Oke, Masya Allah. Oke Pak, kita lanjut nih. Mau nanya-nanya langsung ke tim BFI Syariah. Oh, Aku ya, izin ke kanan dulu nih, agak membungkungi ya. Oke, nah kita di sini udah bersama Mas Febri dari tim BFI Finance Syariah dan kita akan bertanya-tanya tentang solusi pembiayaan terkait ibadah umroh. Halo Mas Febri. Halo. Nah, Mas Febri, saya izin bertanya nih. Iya. Kira-kira kalau misalnya dari POV-nya sahabat syariah yang punya kendala terkait biaya itu Oke. gimana sih? Apakah BFI Finance Syariah punya solusinya? Pembiayaan yang namanya tadi My Ihram ya? My Ihram, betul. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mas gimana konsepnya? Oke, kenalan dulu kali ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syariah. Perkenalkan, nama saya Febri dari tim produk BFI Finance Syariah. Kami punya produk namanya My Ihram, Mbak. Alhamdulillah tadi sudah di-spill sama Pak Fajar ya. Yang kita siapkan untuk umroh apa sih? Yang pertama yang paling penting adalah niatnya dulu. Tekad kita gimana gitu kan. Mengenai caranya nanti insya Allah Allah bantu gitu kan. Caranya seperti apa? Yang pertama mungkin ada yang alhamdulillah dikasih rezeki banyak. Artinya dia bisa bayar tunai gitu ya. Atau yang secara tabungan gitu kan. Nah, di kami BFI Finance Syariah itu ada alternatif yang ketiga, kita sebutnya ketiga ya, itu dengan cara pembiayaan. Insya Allah memudahkan. Yang penting tadi yang pertama niatnya dulu, kemudian kami punya solusi yaitu namanya My Ihram, itu pembiayaan umroh. Gitu. Jadi apa sih bedanya My Ihram sama mungkin kami sebutnya ada beberapa dana talangan yang lain gitu ya. Jadi konsep yang kami gunakan adalah akad jual beli, Mbak Reka. Artinya nanti kita pastikan akad yang kami gunakan sesuai syariah. Jadi bisa membantu para jamaah untuk berangkat umroh dengan cara yang diridhoi sama Allah gitu. Jadi sekali lagi akadnya adalah jual beli, Mbak. My Ihram tadi konsepnya jual beli gitu ya, Mbak ya. Berarti itu jelas di awal gitu ya Pak? Iya, di awal kami sudah infokan semua ke calon konsumen kami. Jadi contoh nih, misalkan dari Kanomas ada harga katakanlah 25 juta gitu ya. Nanti kami beli dulu nih di Kanomas harga sesuai paketnya beliau 25 juta misalkan seperti itu. Nanti setelah kami punya dari BFI Syariah baru kami jual ke calon jamaahnya atau calon konsumen. Oh, oke. Dan nanti dikasih tahu tuh ada selisih marginnya ya, buat kami kan pasti ada marginnya juga gitu. Nanti kami infokan semua, kami transparan, terbuka semuanya. Akadnya berapa nih ke konsumen itu nanti dicicil selama berapa tahun. Oke. Gitu. Jadi akadnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ngomong tentang cicilan nih Pak, ada kayak paketnya nggak sih, kayak berapa bisa ngambil berapa bulan Oke. gitu? Tenornya nanti kami sesuai kebutuhan ya Mbak ya. Tapi di kami itu dari 3 bulan, minimal 3 bulan sampai paling lama di 3 tahun atau 36 bulan. Oh, oke. Gitu. Berarti itu sahabat syariah bisa milih gitu ya? Iya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Gitu. itu ada syaratnya sendiri nggak sih Syarat untuk? untuk pengambilan si pembiayaan ini? Oke, syaratnya yang pertama kalau di kami yang penting punya penghasilan ya Mbak ya. Baik itu kita bisa fleksibel ya, bisa itu karyawan atau pegawai. Kemudian kita bisa juga wirausaha atau wira swasta gitu. Nah, siapa aja sih yang kira-kira cocok untuk menggunakan pembiayaan ini yang mungkin kemarin-kemarin tuh udah ngambil pembiayaan juga di BFI Finance Syariah? Oke, kalau Mbak Reka tanya yang cocok, semuanya cocok ya. Yang penting muslim gitu kan. Cuma di kami itu kebanyakan gitu ya. Yang pertama itu ada anak muda itu memberangkatkan orang tuanya. Jadi anak muda ini memberangkatkan orang tua yang mungkin udah sepuh gitu ya. Jadi yang sebagai hadiah gitulah, sebagai hadiah untuk orang tuanya, hadiah terbaik itu untuk memberangkatkan umroh. Jadi yang pertama itu, yang pertama anak memberangkatkan orang tua. Kemudian ada beberapa orang yang coba nabung nih Mbak, gitu. Yang tadi qadarullah ternyata rezekinya masih belum cukup untuk berangkat umroh. Mereka nabung, tapi qadarullah ternyata belum cukup nih, ada aja kebutuhan. Nah yang seperti itu kami bisa fasilitasi juga seperti itu. Jadi berangkat dulu, nanti pulangnya baru nyicil, gitu. Berangkat dulu, pulangnya baru nyicil seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada beberapa nih qadarullah Mbak, beda seperti Kanomas ya, yang travel yang sudah terpercaya. Tapi di luaran sana tuh ada yang travel yang kurang amanah gitu ya. Jadi ada beberapa calon konsumen sudah bayar ke travel A tersebut, ternyata nggak bisa diberangkatkan karena ada beberapa kendala seperti itu. Nah, nunggu refund-nya lama, mau nabung lagi lama. Nah, coba kami fasilitasi dulu seperti itu. Kami bantu untuk bisa berangkat umroh gitu, seperti itu. Jadi kebanyakan 3 segmen itu, Mbak. Yang pertama tadi anak yang mau berangkat orang tua sebagai hadiah, kemudian orang yang coba menabung
kemudian satu lagi orang yang qadarullah ternyata tertipu ya sama travel yang kurang amanah tadi, seperti itu. Oke, berarti di sini BFI Finance Syariah mungkin mencoba untuk membantu ya Iya, keinginan-keinginan sahabat-sahabat yang memang pengen berangkat umroh gitu ya iya. Pak ya. Nah, tapi Pak, adakah kayak cerita-cerita unik yang mungkin udah didengar nih sama tim produknya langsung dari para sahabat yang sudah melakukan pembiayaan juga nih untuk berangkat umroh? Kira-kira cerita menarik apa nih? Oke, baik. Jadi gini, Mbak, ada beberapa cerita ya, karena kan kita semua tahu ya kalau kita ke Ka'bah gitu ya, ada di situ ada tempat yang doanya mustajab ya, dikabulkan gitu kan. Ini orang pas berangkat tuh nggak punya dana, Oke. tapi penghasilan ada gitu ya, setelah kita penghasilan ada. Setelah daftar di kami gitu kan, terus kemudian mereka berdoa di sana, dimudahkan, artinya meminta dimudahkan untuk semuanya lah ya, termasuk untuk angsurannya ini gitu ya. Mereka dimudahkan, mereka berdoa di sana, doa apapun mereka. Terus mereka cerita pas pulang, cerita ke kami, Mas, saya doa apapun dikabulkan, termasuk Masya Allah. untuk mengangsur di BFI Finance Syariah ini gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang sebelumnya belum punya momongan gitu ya. Di sana berdoa di Ka'bah gitu ya, pulang alhamdulillah istrinya hamil seperti itu. Jadi Masya banyak sih cerita sebenarnya, Pak, kalau kami ceritakan mungkin waktunya nggak cukup gitu Oke, ya, Mbak. cukup ya, bisa Iya, sampai malam nih gitu, nanti ya. iya. Oke. Oke, mungkin kita ke next pertanyaan. Iya. Gimana sih Mas untuk kayak memastikan pembiayaan ini tuh tetap sesuai dengan prinsip syariah? Oke, baik. Tadi ya, yang pertama kita pastikan akadnya adalah jual beli tadi ya. Kita bukan memberikan dana ke orang tersebut, tapi kita lakukan jual beli gitu. Kita beli kemudian jual ke jamaah gitu, ke konsumen gitu. Yang kedua kami pastikan tidak ada denda keterlambatan. Di awal akadnya tidak ada denda keterlambatan sama sekali. Kemudian yang ketiga, misalkan nih, alhamdulillah ternyata di pertengahan jangka waktu angsuran gitu ya, si konsumen ini mau melakukan pelunasan gitu ya, ada rezeki, kita tidak ada penalti pelunasan sama sekali. Jadi sesuai sisanya berapa, itulah sisa pelunasannya gitu. Tidak ada penalti sama sekali. Itu yang kami jaga dari sisi syariahnya. Nah, sebenarnya program Ihram ini bisa jadi solusi nggak sih untuk masyarakat di luar sana? Baik, insya Allah menjadi solusi ya Mbak ya. Karena yang pertama tadi orang yang sudah punya niat atau tekad gitu ya, kemudian dia pengen berangkat umroh sesegera mungkin gitu ya. Artinya nanti kalau beliau sudah bersedia dan bersedia kami proses, insya Allah prosesnya di kami cepat, Mbak. Jadi kita paling lama itu sekitar 1 pekan gitu ya, tergantung dari kondisi. Nanti 1 pekan, artinya setelah 1 pekan ini si jamaah ini kalau udah kami approve gitu ya, sudah ada kepastian untuk berangkat umroh. Jadi pasti menjadi solusi untuk orang yang memang punya niat yang besar untuk berangkat umroh. Gitu. Oke, yang terakhir mungkin bisa disampaikan gimana sih pesannya untuk sahabat syariah yang mungkin masih ragu untuk berangkat umroh? Oke, pesan ya dari kami. Yang pertama, tadi balik lagi yang pertama niat atau tekad. Yang kedua, pilih travel yang amanah. Gitu. Salah satunya alhamdulillah hadir di tengah-tengah kami, Kang Mas. Karena beliau udah paling lama ya, 2006 Mbak, bayangin 2006 udah berapa puluh tahun ya gitu kan. Nah, yang kedua tadi ya, pilih travel yang amanah atau kredibel tadi. Yang ketiga, pilihlah cara pembayaran yang syariah gitu ya. Baik itu ada yang bisa tunai, ada yang bisa tabungan, atau yang di kami, pembiayaan secara syariah tadi. Dan jangan lupa yang terakhir, pastikan kita selalu berdoa untuk dimudahkan. Gitu sih. Jadi nggak usah ragu sih kalau dari kami. Gitu. Nggak usah ragu ya, Iya. karena tenang aja ada BFI Finance Syariah. Insya betul ya, Allah, Pak? iya. Nah, kalau dari Travel Kanomasnya sendiri, mungkin ada 1 kalimat atau 2 kalimat untuk biar sahabat syariah tuh udah nggak ragu lagi nih untuk berangkat. Ya, mungkin pesan saya ya buat sahabat syariah bahwa memilih travel haji umroh itu bukan berdasarkan mungkin iklannya gitu ya. Kadang banyak banget sekarang di sosial media itu mungkin para pemirsa tuh dijejelin sama iklan-iklan travel. Tapi pastikan juga track record-nya, apakah dia pernah gagal memberangkatkan, kemudian ada masalah kesulitan finansial dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga jangan sampai masyarakat di Indonesia ini, terutama ya yang ingin beribadah ke tanah suci, gagal ya, amit-amit berakibat fatal karena tidak memilih travel yang tepat gitu saya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya, Ya. Pak
Fajar dan Pak Febri. Sama-sama. Terima kasih atas insight-insight yang sudah diberikan. Semoga perbincangan ini bisa menjawab pertanyaan dan juga memberikan ketenangan bagi sahabat syariah yang mungkin saat ini masih ragu untuk berangkat umroh. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita semua untuk menjadi tamunya di Baitullah dan menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Dan saya selaku host pamit undur diri dulu dari episode kali ini. Tapi tenang aja karena masih ada episode-episode selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.